pembahasan kali ini mengenai faktor aging dewasa akhir dan zikir dalam menghambat aging. Yang pertama, faktor aging dewasa akhir. Menurut Linti dan Milanti 2019 mengatakan bahwasannya proses penuaan memiliki hubungan dengan perubahan fungsional tubuh manusia itu sendiri, baik secara fisik, psikis maupun emosional, yang dijelaskan dalam teori dari penuaan, yang salah satunya mengenai teori pakai dan rusak, yang mengatakan bahwasannya tubuh dan beserta selnya akan mengalami kerusakan karena penggunaan yang lebih dan disalahgunakan. Dalam proses penuaan ini, sel-sel otot lansia akan mengalami penurunan, dan apabila kita menggunakannya dengan berlebih seperti halnya mengangkat beban ataupun sebagainya, maka akan mengalami kerusakan dalam sel-sel tubuh manusia itu sendiri. Selanjutnya, ini berdasarkan jenisnya, penuaan dibagi menjadi dua, yaitu primary aging sama secondary aging. Yang pertama, primary aging yang mengatakan bahwasannya tubuh manusia menjadi tua disebabkan karena usia. Karena pada setiap tahunnya usia seseorang akan mengalami penambahan, dan penambahan tersebut diiringi dengan namanya perubahan yang terus-menerus terjadi dan tidak dapat dihindari, menurut Wijayanti tahun 2008. Selanjutnya, ini secondary aging yang mengatakan bahwasannya proses penuaan terjadi karena penyakit atau gaya hidup yang tidak sehat. Seperti gaya hidup tidak sehat itu seperti mengonsumsi terlalu banyak gula dan lemak, sehingga mengakibatkan lansia ini dapat terkena yang namanya diabetes, sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab dari proses penuaan. Karena apabila individu telah terkena penyakit, maka sel-sel di dalam tubuhnya akan mengalami namanya kerusakan. Selanjutnya, ada faktor intrinsik dari penuaan. Yang pertama, salah satunya hormon. Hormon wanita ini akan mengalami menopause, maka hormon estrogen yang dimilikinya akan menurun, sehingga mengakibatkan elastisitas kulit berkurang. Hal tersebut nampak pada perubahan fisiknya, seperti halnya kulit menjadi kendur serta tumbuh yang namanya bintik hitam, menurut Puspitasari 2020. Selanjutnya ada usia, di mana penurunan organ tubuh ataupun sistem terjadi karena penuaan itu sendiri dan bertambahnya usia, menurut Sinaga 2018. Jadi sama seperti primary aging tadi yang mengatakan bahwasanya proses penuaan karena adanya karena bertambahnya usia. Selanjutnya ada dari faktor psikososial berupa stres dan depresi dapat berpengaruh terhadap proses penuaan ini. Hal tersebut dikarenakan hormon adrenalin dan kortison tidak mampu bilan tubuh, sehingga individu tersebut menjadi mudah sakit dan mudah stres yang dapat memicu namanya penuaan. Selanjutnya ada faktor ekstrinsik dari proses penuaan itu sendiri. Yang pertama yaitu gaya hidup tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, paparan sinar UV. Nah, ini yang pertama, paparan sinar UV ini kulit kita memiliki 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau disebut dengan jaringan lemak, di mana paparan sinar matahari yang mengandung UV tersebut akan menembus kulit dalam kita yang membuat kulit menjadi stres oksidatif pada kulit, sehingga nantinya kulit mengalami yang namanya photoaging secara prematur bertahap pada lapisan epidermis terlebih dahulu, sehingga nantinya terjadi perubahan warna kulit seperti kulit menjadi belang, terus ada namanya kerutan, terus kusam dan kasar, menurut Sari dan kawan-kawan 2019. Selanjutnya, gaya hidup tidak sehat berupa mengonsumsi rokok dan alkohol dapat memicu proses penuaan, karena hal tersebut akan berdampak pada metabolisme tubuh manusia itu sendiri, sehingga diperlukannya gaya hidup yang sehat pada masa mudanya, agar pada masa lansia nanti dapat menikmati hidup dengan baik.
seperti halnya mengonsumsi makanan yang mengandung kaya antioksidan seperti sayur-sayuran, maka dapat memproses lebih cepat metabolisme tubuh untuk menangkal namanya radikal bebas di dalam tubuh. Selanjutnya ini ada kebiasaan dari penduduk Jepang yang mengatakan bahwasannya penduduk Jepang ini suka bermeditasi, terus mengonsumsi banyak sayuran, memiliki aktivitas seperti berjalan kaki, bersepeda, tidak merokok, dan sedikit mengonsumsi lemak dan gula. Dari kebiasaan tersebut, maka angka harapan hidup lansia pada penduduk Jepang ini akan mengalami peningkatan menurut Sugiana dan Nursanyoto tahun 2012. Selanjutnya ini menurut Howard dan William 2003 mengatakan bahwasannya sukses lansia atau successful aging, proses penuaan yang sukses dikatakan terjadi apabila individu memiliki pendidikan dan pendapatan yang tinggi. Mengapa demikian? Karena pendidikan yang tinggi maka akan membawa pada pekerjaan dengan kuantitas dan kualitas yang baik, sehingga nantinya mendapatkan penghasilan yang baik pula. Dari penghasilan yang baik itu maka ini akan memudahkan para lansia untuk mengakses yang namanya pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya ada zikir dalam menghambat penuaan. Zikir secara etimologi berasal dari kata zakaro yang berarti mengatakan, menyucikan, sehingga zikir merupakan kegiatan untuk melafalkan nama Allah, sedangkan secara terminologi zikir merupakan bentuk tindakan seorang individu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya. Menurut Zahro 2024 mengatakan bahwasannya zikir dapat meningkatkan kualitas hidup lansia seperti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut manfaat zikir yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 menerangkan bahwasannya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, dan pada surat Al-Ankabut ayat 45 menerangkan bahwasannya zikir dengan mengingat Allah dapat mencegah perbuatan mungkar. Berikut adalah hasil penelitian dari terapi zikir. Yang pertama yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulianti 2021 mengatakan bahwasannya dengan relaksasi otot yang dikombinasikan dengan zikir dapat menurunkan tingkat insomnia para lansia sehingga mempengaruhi kualitas tidur lansia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Tamrin dan kawan-kawan tahun 2020 menerangkan bahwasannya kadar gula pada lansia diabetes terjadi penurunan setelah diadakannya terapi zikir. Selanjutnya pada penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Mary tahun 2022 mengatakan bahwasannya setelah diberikan terapi zikir, lansia mendapatkan efek ketenangan serta ketentraman dan dapat menurunkan tingkat kecemasan. Karena banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri lansia membuat mereka seringkali merasa cemas sehingga mengganggu kualitas hidupnya, seperti halnya kehilangan pasangan, masalah dalam perekonomian, maupun masalah dalam keluarga yang membuat lansia merasa cemas, sehingga diberikannya terapi zikir dengan tujuan untuk mendapatkan efek ketenangan dari lansia itu sendiri.